Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di acara Coffee Talk by Neowise Community. Perkenalkan, saya Hui Limpo selaku moderator untuk hari ini. Sebelum mulai acara, seperti biasa, untuk menjaga kelancaran acara, saya sampaikan kepada para peserta, dimohon kerjasamanya untuk mute mic terlebih dahulu pada sesi pertama. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, baru kita berbincang-bincang ya, Bapak Ibu. Silakan raise hand untuk bertanya langsung dan nanti akan dipandu untuk sesi tanya jawabnya. Sekiranya sudah terpikir ada pertanyaan pada sesi awal ini, juga boleh diketik di kolom chat untuk dibacakan nanti. Nah, tanpa menunggu lama, Bapak Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Adi Susanto ST, pembicara kita di sore hari ini. Kita sambut Pak Adi. Selamat sore Pak Adi, apa kabar? Selamat sore, dan teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Pak Adi ini adalah seorang praktisi ilmu pikiran yang selama ini telah banyak membantu kliennya untuk lebih mengenali diri sendiri dalam mengurai masalah kehidupannya. Nah, menariknya hari ini Pak Adi akan membagikan kepada kita wawasan tentang dilema. Nah, Pak, kita berbincang tentang dilema ya sore ini ya Pak ya di Coffee Talk. Dilema itu kan Pak sebetulnya bagi kebanyakan orang mungkin berbeda ya Pak ya ininya. Misalnya nih buat seorang anak kecil, mereka kalau misalnya disuruh pilih mainan, nah bagi mereka itu kan sudah merupakan suatu dilema gitu loh. Itu sudah, oh ya ini dilema gitu, mau pilih A atau B gitu loh. Nah sedangkan untuk mungkin ukuran orang dewasa, dilema itu bagi mereka mungkin lebih ke pilihan masalah pekerjaan atau masalah hubungan gitu. Nah, sebetulnya dilema itu apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Hilik. Nah, sekarang memang dilema. Nah, tentu kita harus sepakat bersama dulu makna dari dilema itu apa, ya, supaya nanti jangan salah memaknai. Jadi yang sesungguhnya nanti bukan dilema, dikit-dikit dia dilema, ya, padahal belum tentu itu dilema. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dilema itu adalah suatu keadaan sulit dalam mengambil keputusan, ya, karena ada dua keadaan di mana dua pilihan lah kita katakan seperti itu. Nah, di mana pilihan itu juga dua-duanya, ya, juga tidak mengenakan. Ya, artinya ya, mungkin sampai ada yang juga ya menyakitkan juga. Nah, jadi harus kita sepakatin bersama ya, dilema itu ya kondisi sulit ya, keadaan sulit untuk mengambil keputusan. Jadi kita sudah di posisi mau mengambil keputusan. Ya, berarti kalau ngambil keputusan berarti ada pilihan dong. Nah, tapi pilihannya tidak enak. Ya, pilihannya tidak enak. Tetapi ya harus memilih gitu loh. Nah, di saat kondisi belum bisa memutuskan belum bisa memutuskan yang mana yang harus diputuskan, diambil istilahnya. Nah, itulah situasi yang disebut dilema. Ya, dilema. Nah, ini yang katakan juga ya mungkin dari kita ya pernah ngalamin selama perjalanan hidup kita ini ya kita punya pengalaman mungkin ya. Nah, tapi kalau tadi seperti Bu Wiling katakan contoh anak kecil tadi itu ya pilih mainan, nah itu sebenarnya kurang tepat disebut dilema. Ya. Karena kenapa itu mainan, hal yang menyenangkan. Jadi bagi si anak itu tinggal mana yang lebih menyenangkan. Ya. Nah, itu hanya seperti itu. Nah, itu bukan dilema ya. Secara sesuai dengan Kamus Besar ya itu tidak tepat dikatakan sebagai dilema. Ya, dilema itu lebih keadaan yang sulit lah untuk ngambil keputusan. Nah, kira-kira seperti itu yang perlu kita sepakatin bersama. Jadi nanti teman-teman, siapapun maksudnya, ya, dalam kehidupan ini supaya berhati-hati. Jangan sampai nanti dikit-dikit menyatakan sedang dalam keadaan dilema. Padahal tidak seperti itu. Ya. Nah, sehingga
Begitu mengatakan dilema itu seolah-olah kita sedang dalam keadaan yang sangat sulit, ya. Seolah kita nggak nyaman segala macam, ya. Mungkin sampai bisa ada yang sampai terganggu lah dalam mau mengambil keputusan, sudah katakan itu sudah di posisi mau ngambil keputusan. Ibaratnya kita sudah di persimpangan, ya. Artinya kita sudah di persimpangan, harus belok kiri atau belok kanan, dan nggak bisa diam, nggak boleh diam di tengah-tengah, harus memutuskan. Nah, disitulah sulit. Ke kiri misalnya ada macan atau harimau, ke kanan ada serigala. Ya. Nah, dua-dua nggak Pilihan enak, yang tetapi harus milih. sulit ya, Pak. Nah, seperti itu. Di situ ibaratnya juga ya teruber secara waktu. Disitulah yang kadang-kadang sangat menekan, ya, sangat mengganggu. Di situ timbullah ketidaknyamanan, ya. Bahkan ada orang itu sampai ya keadaan ya sampai kena fisik, ya, sakit kepala, ya, susah tidur dan segala macam. Nah, jadi selama keputusan itu belum diambil, nah, maka dia dalam keadaan dilema, ya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Willy, ya. Ya. Ya, tentunya kan kita sebagai manusia itu kan maunya menghindari kondisi yang seperti itu, Pak. Itu sepertinya kondisi yang sangat tidak menyenangkan, tidak enak gitu loh, Pak. Nah, bagaimana dilema itu bisa muncul ya, Pak ya? Nah, dilema ini memang kadang ya ada kita kalau mau melihat kadang-kadang memang ada faktor-faktor yang di luar kendali kita juga, ya, yang menyebabkan terjadi dilema. Ya, ada faktor-faktor di luar kemampuan atau kendali kita lah, di mana di situ akhirnya kita dihadapkan oleh pilihan yang dimana harus segera kita putuskan. Nah, itu artinya di luar kendali kita lah. Misalnya keadaan orang, misalnya ya contoh aja supaya lebih mudah. Nah, misalnya kita katakanlah orang tua lah, atau katakanlah anak atau apa, sedang misalnya sakit berat, ya, seperti itu. Nah, jadi artinya kalau dibiarkan, ya, tidak diambil tindakan, ya, itu cukup bahaya. Nah, tapi kalau mau ngambil tindakan juga artinya ya mungkin harus ngambil tindakan ya karena misalnya finansial lah atau apa, ya sehingga mungkin harus menjual apa, nah seperti itu. Nah, jadi sementara ya si anak atau katakanlah orang tua atau apa yang sakit kan di luar kendali, ya, di luar kendali kita. Nah, artinya sehingga ya mereka sakit dalam keadaan seperti itu, nah di mana harus segera ambil keputusan, nah disitulah kena dilema. Nah, biasa ini memang di luar kendali, inilah yang memang cukup sulit ya, artinya ketika dilema ini. Artinya sebelum begini, nah ini menarik juga. Sering mungkin teman-teman mendengar yang namanya konflik diri. Ya. Nah, jadi ini sering konflik. Apa beda konflik diri dengan dilema ini? Ya. Nah, jadi konflik itu masih belum di konflik itu hanya menyatakan suatu keadaan Oke, maaf. Aduh, terputus tadi. Ya, halo Pak Adi. Oke, bisa dengar suara saya, Bu Hini? Ya, bisa Pak. Jelas. Ya, koneksi terputus tadi. Ya. Ya. Nah, kita sampai pada ini Pak, mengenai konflik ya. Bedanya konflik dengan dilema itu sendiri, Pak. Ya. Ya. Nah, kalau konflik ini terkait masih belum dalam keadaan mengambil keputusan, tapi konflik itu lebih ke banyaknya gagasan atau ide-ide, pikiran yang bertolak belakang, ya. Ya, bisa berkaitan dengan beberapa hal. Jadi ibaratnya ada beberapa ide, minimal 2, ya, bisa banyak, bisa lebih dari 2. Nah, di mana di situ masing-masing punya
pembenarannya sendiri, katakan seperti itu. Nah, sehingga di situ kita dengan ide-ide itu, atau pikiran-pikiran itu, kita kebingungan, ya. Artinya mana yang nah, nanti itu juga dalam kita sering katakanlah terjadi satu situasi, biasanya ini suka orang yang suka mikir, ya, lalu mikir jauh, analitis, kritis. Jadi selalu misalnya berpikir ada nggak opsi lain, ya, misalnya sedang menghadapi suatu keadaan, ya nanti muncul pikiran, oh ini sebaiknya begini, tiba-tiba nanti muncul lagi harusnya begini, nah, nanti bisa ada lagi sepertinya gini deh yang baik. Nah jadi karena sering gitu ya konflik seperti itu, ya akhirnya bisa jadi suatu hari berujung pada dilema, ya, di mana kalau sudah sebuah keputusan oleh dulunya dia juga banyak konflik. Nah itu kalau bicara secara internal, di mana perilaku seseorang yang biasanya suka analytical lah, kritis ya, dalam memikirkan suatu hal itu dia suka berpikir dari berbagai sisi. Nah sehingga seringlah dia mengalami konflik dalam dirinya ya, secara pikirannya. Nah nanti pada saat dihadapkan nggak stabil nih koneksi. Oh, Pak Adi, koneksinya Ya, kurang stabil. Sebentar Ya. ya. Oke. Ini kenapa koneksinya? Bentar ya. Oke, nanti kalau ini saya ganti ke yang lain. Oke, sekarang. Bu Hili. Ya, Pak Adi. Halo. Halo, ya. Saya Bu bisa Hili, dengar, Pak. Oke. Bisa? Ya, ini agak terganggu ini koneksi. Maaf ya. Ya, Pak, karena cuaca juga kurang bagus, Pak ya. Kayak penerbangan gitu. Ya. Sebentar ya, sebentar. Saya rubah Semoga koneksi ini dulu. tidak menjadi dilema bagi teman-teman untuk melanjutkan ya. Tunggu ini sebentar. Aduh, maksudnya. Sebentar saya pindah jalur. Udah. Oke, gimana sekarang kedengaran nggak Bu Hiling? Ya, jelas Pak. Silakan Pak Adi dilanjutkan. Ya, maaf ya, ini. Oke. Ya. Nah, jadi konflik ya, karena sering orang mengalami yang istilahnya konflik ya dalam kehidupannya. Nah, kalau konflik itu belum sampai di kondisi tema. Artinya itu secara ide, secara pikiran ya, banyak ide-ide yang berbenturan. Nah, itu disebut konflik. Nah, sedangkan kalau dilema itu sudah ke arah harus mengambil keputusan, ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Willy. Jadi kan Pak, kalau misalnya kita terjebak dilema itu kan karena bisa dikatakan barangkali kita kurang memiliki pengetahuan atau kita kurang melihat lebih jauh atau gimana. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Apakah memang kita secara apa? Memang kita butuh untuk berpengetahuan agar kita tentu tidak mau kan terjebak pada dilema itu sendiri, Pak. Gitu. Oh, ya. Nah, bagaimana Jadi, itu, Pak? Maksudnya,
Kalau dilema itu kan artinya seperti yang tadi saya jelaskan, artinya kan kita ada kalau dia dari eksternal ya tentu di luar kuasa kita ya. Artinya kita dihadapkan langsung oleh satu situasi di mana kita kena dilema. Ya, seperti itu. Nah, tentu yang bikin jadi permasalahan itu kan adalah bagaimana bisa mengambil keputusan ya, tetapi setelahnya artinya keputusan A atau B yang kita ambil tetap di sana juga tidak menyenangkan, ya, bisa juga menyakitkan. Tetapi bagaimana artinya setelah kita mengambil keputusan, nah kita bisa melaluinya, menghadapinya, ya, dengan jauh lebih tenang. Nah itu yang penting sekarang. Ya, jadi ingat, kalau dilemanya sendiri, misalnya di luar kendali, kita bisa apa-apa, betul ya. Nah, tetapi saat kita dihadapkan, maka kita harus bisa mengambil keputusan. Ya, kita harus segera mengambil keputusan karena kita nggak boleh berlama-lama dan memang situasi juga nggak memungkinkan kita berlama-lama. Nah, sehingga bagaimana kita mengambil lalu memang sebuah ketenangan, ya, sebuah ketenangan mengambil keputusan. Kemudian, bagaimana setelah keputusan diambil, kita bisa menghadapinya dengan jauh lebih tenang. Ya, walaupun bukan berarti bisa tenang 100%, tetapi setidaknya kita mengertilah memang ini situasi yang harus dihadapin. Ya, nah di situ memang perlu pengetahuan, ya, perlu pengetahuan, ya, sebenarnya apa sih itu, ya, dan bagaimana kita harus menghadapinya, nggak boleh berlama-lama. Nah, jadi supaya kita segera bisa terbebas. Karena bisa jadi setelah memang kita mengambil keputusan, walaupun itu tidak mengenakan, ya, tapi mungkin itu berlangsung nggak lama, ya, artinya kita keluar dari situasi itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang perlu berpengetahuan, ya. Maksud saya berpengetahuan di sini sederhananya adalah daripada mengeluh. Ya. Kalau daripada kita mengeluhkan, ya, kita selalu keluhkan ke orang-orang, kita sedang kondisi dilema dan segala macam, ya, itu kan nggak ada guna. Nah, kecuali begini, kalau kita misalnya terlukan atau menyampaikan atau minta katakanlah pendapat, saran dari orang-orang yang memang ya kita anggap ya cukup bijak lah, ya, cukup bijaksana, punya pengalaman hidup. Nah, mungkin kita boleh mendengarkan, istilahnya ya, menceritakan keadaan kita sehingga kita diberi masukan, sehingga akhirnya setelah itu kita mudah mengambil keputusan, ya. Tidaknya masukan-masukan itu sangat bisa membuat kita, oh iya benar. Karena saat orang di dalam kondisi dilema itu biasanya sulit berpikir, ya, agak sulit berpikir jernih. Jadi pikirannya hanya terkunci pada A, ya, A atau B. Nah, selalu hanya melihat seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya kita minta bantuan atau kata masukan, saran dari orang-orang yang ya memang kita percaya lah, ya bisa kita juga ini kayak itu bisa diluang kita, nggak berpikir oleh kita, ya, sehingga mungkin dari masukan itu membuat kita itu jadi lebih mantap untuk mengambil keputusannya, ya. Misalnya A, ya sudah langsung A. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu hal-hal yang patut kita pertimbangkan saat kita menghadapi dilema, Lin. Ya. Jadi memang satu, kita kalau bisa jernih, ya kita berpengetahuan, kita pikir, ya kita lihat, ya, pilihan-pilihan ini seperti apa, ya, dengan tenang, jangan kacau. Nah, kalau enggak, ya kita bantuan orang, masukan, ya, saran seperti apa. Nah, itu saya pikir langkah-langkah yang pas lah, seperti itu, Ling. Iya, iya Pak. Tapi kan maksudnya kan nggak semua orang bisa menerima konsekuensinya gitu loh Pak, dari pilihan itu gitu loh, dari dilema itu gitu loh. Nah, bagaimana ya kalau misalnya orang ya mereka tidak menerima dari pilihan mereka sendiri, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya mereka sendiri gimana tuh, Ling? Ya maksudnya kan mereka sudah memutuskan, tapi ya itu yang Bapak jelaskan tadi kan, maksudnya mereka akan harus punya pengetahuan. Istilahnya bagaimana kalau misalnya mereka tuh memilih tapi saya kok rasanya udah memilih tapi menyesal gitu loh. Itu gimana tuh Pak? Ya. Udah dipilih tapi aduh kok menyesal gitu loh.
Betul. Ya, Nah, biasa balik biasa lagi orang ke suka begitu. pembahasan kita yang kemarin tentang penyesalan ya Pak ya. Iya, betul, penyesalan, betul, betul. Ber, Jadi artinya ya, serba salah ya, berkaitan seolah-olah dengan seolah-olah sudah ngambil keputusan misalnya A, ya, ya, misalnya mantap, nanti dijalanin karena tetap ternyata A kan tetap sama ya, tetap di A dan B itu tetap katakanlah tidak mengenakan lah ya, tapi tetap di A. Nah, biasanya kita sudah milih A, nanti ujungnya ya betul seperti kamu katakan tadi bisa nyesel. ya, Kalau B gimana tadi ya? menyesal. Jadi memang itu yang akhirnya bisa, kalau saya katakan itu ya mencari permasalahan baru lagi. Jadi setelah keluar Ya, dari dilema, artinya dia sudah ngambil keputusan, setelah ngambil keputusan, maka dia terjebak ya. ya, Konflik yang di dalam nanti juga berujung ya penyesalan. Inilah memang perlunya pengetahuan itu ya. Pengetahuan seperti apa? Ya, artinya kita perlu memahami hidup ini. Jadi artinya di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang namanya bisa 100% persis seperti apa yang kita maui loh. Ya. ya, Ada keadaan-keadaan di mana memang nggak bisa sesuai dan kita harus terima menjalan. Nah, jadi ini masa perlu satu kesadaran namanya, ya perlu suatu kesadaran. Nah, kemudian juga pengetahuan lah tentang kehidupan ini sebenarnya fenomena kehidupan itu ya seperti apa, ya. Ada hal-hal yang di luar memang kehendak kita lah. Jadi kita nggak bisa atur. Nah, kalau kita sudah punya pengetahuan itu, kita mau memahaminya, ya mungkin ya nggak perlu ada penyesalan ya. Artinya kita tenang dengan bisa benar-benar menerima dan akhirnya kita pasrah benar-benar ya. Bahwasanya ini memang satu bagian dari rangkaian perjalanan hidup kita mengalami dilema ya. Nah, jadi saya pikir kalau kita punya pengetahuan nggak akan terjebak ya, nggak akan terjebak namanya kondisi batin yang katakan kacau lah ya atau tidak tenang. Nah, memang penting itu, penting sekali ya. Karena banyak orang akhirnya keluar dilema, masuk dalam konflik. Masuk dalam konflik, ya, ujungnya timbul penyesalan. Akhirnya berputar aja dia seolah-olah nggak ya, pernah selesai-selesai ya. Seolah-olah dia merasa hidupnya itu kok cukup menderita sekali. Ya. Nah, itu tentu perlu belajar pengetahuan. Artinya ada hal yang nanti kita harus belajar bisa menerima. Nah, bagaimana bisa menerima ya tentu perlu paham ya bahwasanya oh ternyata ya, di kehidupan itu memang banyak fenomena-fenomena ya yang ada di semua juga di luar kendali kita. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan diri kita, mengendalikan hati kita, ya perasaan kita, pikiran kita, sehingga ya artinya oh, kita bisa terima. Memang beginilah hidup, ya. Ada halnya yang memang kita harus hadapi, laluin, ya sudah, hadapin saja, gitu loh. ya, Jadi dengan begitu kita juga keluar dari sikap mental yang punya orang ya selama ini saya lihat ya hanya bisanya mengeluh, ya, mengeluh. Nah kalau malahan jadi kadang-kadang begini lucunya Ling, mengeluhnya itu menjadi sebuah hal untuk dia mendapatkan perhatian, ada loh kayak gitu. Jadi ya, seolah-olah dia tuh ya mengeluhkanlah semua keadaan permasalahan dalam hidupnya, ya sehingga berharap orang merasa kasihan lihat dia gitu loh, prihatin. memberi Nah, ada perhatian. orang Iya, itu konyol itu, ya. Jadi ada seperti itu. Nah kita iya Pak. sebaiknya memang menghindari keadaan kita, ya ada manfaat, gitu. Ya, oke. Yang mengenai delay kan kalau misalnya kalau berhubungan dengan keluarga atau pasangan itu tuh kalau kita misalnya disuruh memilih gitu loh, itu kadang kan bisa memunculkan seperti Bapak bilang tadi rasa bersalah kita gitu loh Pak, dengan Oh ya. konfliknya gitu. Nah untuk itu tuh bagaimana ya Pak kita menanggapi itu Pak gitu. Nah ini sebenarnya gini, ini lebih ke tepatnya kita Jadi katakan berputar-putar dilema di itu situ jadinya Pak. ya berputar-putar di situ betul, ya. Nah sebelumnya saya perlu jelaskan begini, dilema itu sebenarnya juga kita perlu lihat secara intensitasnya, ya.
Jadi apa yang menyebabkan kita dalam kondisi dilema itu? Misalnya ada terkait dengan orang lain lah ya, di luar diri kita, misalnya orang tua, ya, pasangan hidup lah, anak. Nah, tentu berbeda-beda, ya, berbeda-beda intensitasnya. Ini perlu kita juga, siapapun lah yang menghadapi dilema ya memang perlu tahu. Ada yang namanya dilema yang kita bilang kategori ringan lah. Jadi mungkin katakan kita dihadapin dilema misalnya terkait dengan teman, ya, bukan yang terlalu dekat yang sampai gimana, bukan anggota keluarga. Nah mungkin memang kita hadapin dilema, tapi itu masih katakan ringan. Dibandingkan misalnya kalau itu adalah orang tua, nah ini tentu berbeda, ya. Nah maka dilema yang berat ini, inilah yang biasanya disebut orang suka dengan istilah si malakama, ya. Jadi artinya kalau buah si malakama ini ibaratnya ya kalau di istilah dimakan ayah yang mati, nggak dimakan ibu yang mati. Ini kan berat banget. Kita pengen ya dua-dua hidup. Tapi hadapkan dilema yang sangat berat ini, saya seperti diistilahkan sebagai buah si malakama, kan buah si malakama ini. Jadi makan itu semua sangat tidak enak. Tapi harus milih. Tidak enak. Lu mau pilih makan atau enggak. Nah, ini adalah dilema yang berat. Ya. Nah, tapi kalau mungkin itu bukan orang tua, misalnya itu cuma sebatas teman, ya mungkin bukan dilema yang berat. Ya. Nah, sehingga memang di sini kita perlu ketahui artinya apa. Di mana kalau terjadi dilema melibatkan orang-orang yang sangat dekat, secara kita katakan secara emosional kita dekat. Kalau anak, pasangan itu kan secara emosional dekat ya. Nah, dibandingkan dengan ke teman, ya mungkin kedekatan emosional ke keluarga itu jauh lebih dekat. Nah, saat kondisi emosionalnya ini cukup intens, cukup dekat, nah di situ kalau menghadapi dilema, otomatis dikatakan dilemanya cukup berat. Ya, itu sangat tidak enak, betul. Semoga memang ya katakan di perjalanan hidup ya kita tidaklah katakan kalau bisa ya tidak menghadapinlah dilema berat seperti itu ya. Tapi memang kita pikirin karena kita lihat di luaran sana juga banyaklah, saya sudah pernah dengar juga misalnya dulu klien saya ya pernah cerita ya sama tinggal ibunya satu-satunya ya. Ibunya satu-satunya sakit. Nah, sekarang sudah banyak harta yang dijual, tinggallah sisa satu rumah. Ya. Nah, di sini ibunya tetap maksudnya udah inginnya ya sudah jangan dilanjutkan lagi pengobatan. Ya. Nah, artinya jangan sampai keluar rumah, tahu keadaan anaknya. Nah, sebagai si anak tentu kan sulit. Ya. Bagaimanapun ya dia tetap ya nama itu ibunya. Jadi di sini memang ada dua kondisi yang tidak enak. Jadi memang satu hal kalau rumah dijual ya untuk pengobatan, satu belum ada kepastian ibunya bisa sembuh. Artinya udah habislah semuanya. Ya, jadi dia harus dari bawah lagi. Nah, tapi kalau dia artinya katakanlah menurut apa yang dikatakan ibunya, tentu dia sebagai anak kesulitan. Itu ibunya loh. Ya. Nah, itulah dilema berat. Ya, dilema berat. Jadi di situ sungguh sulit. Nah, tapi akhirnya memang klien saya dulu itu menyatakan ya akhirnya dia lebih mengambil ya ibunya, artinya rumah dijual bagi dia ya udah nanti itu semua bisa dicari lagi ya. Tetapi yang penting ibunya walau secara logika, secara nalar, secara apapun dari yang sudah disampaikan oleh dokter ya keadaan ibunya memang berat. Tapi dia tetap akhirnya mengambil keputusan ya melepas semuanya ya menjual rumah ya untuk pengobatan ibunya. Nah itu yang diambil. Nah itulah keadaan dilema yang menurut saya semoga ya tidak terjadi lah kalau bisa dalam perjalanan hidup kita. Tapi ya kita nggak tahu ya. Nah semoga kalau kita juga menghadapi itu kita bisa ngambil keputusan lah walaupun dia pahit, tapi tetap kita anggap ya itu yang terbaik ya sudah. Yang terbaik yang bisa kita lakukan ya sudah kita lakukan, hadapin. Dan dengan penyadaran bahwasanya ya itu situasi yang nggak bisa kita ubah lagi, maka terima, jangan disesalin. Ya.
disesali nggak akan merubah apa-apa. Kalau kita bisa menyesal keadaan berubah, maka kita berlomba-lomba mengembangbiakkan penyesalan. Setuju kan? Nggak bisa. Penyesalan itu selalu mendera, ya. Bahkan itu sangat merugikan kita. Tidak bisa merubah Jadi, keadaan, Pak. nggak bisa merubah keadaan. Itu yang penting diingat. Jadi saya suka sering ke klien dulu, ya, yang misalnya mereka dalam ada yang ngeluh lah ya, menyesal. Saya bilang, oke, kamu keluh, oke, saya dengarkan sekali. Tapi bisa nggak setelah ini lepasin? Karena apa manfaatnya? Ya, kamu keluhkan ke saya, ke orang lain, kemana segala macam, tetap keadaanmu tidak berubah. Ya, apalagi terhadap sesuatu yang sudah terjadi, ya, yang kemudian kita sesalin, nggak akan dengan menyesal membalik keadaan, terus kemudian jadi berubah, nggak mungkin. Ya, nah disinilah namanya perlu ada satu pemahaman, pengetahuan sehingga kita oh iya benar, nah segera kita bisa menyudahi penyesalan itu, ya, tidak berlarut dengannya. Nah, seperti itu. Jadi sebisanya lah kalau kita dalam keadaan dilema setelah keluar, jangan kemudian terjebak konflik dan kemudian terjebak penyesalan. Sebaiknya jangan. Dua itu pantang. Kira-kira begitu. Ya. Saya pikir begitu cara menghadapinya. Ya, ya seperti kejadian yang Pak Adi ceritakan tadi itu kan sering juga kita yang sakit di ICU gitu. Nah itu tuh kayak dia kondisi yang namanya di ICU itu kan udah parah gitu Pak. Nah terus kan sering ada dokter yang mereka meminta keluarga gitu loh harus menurut dokter tuh ya si pasien ini udah tidak bisa ditolong gitu dan peralatan harus dicabut dan ya pasien harus meninggal gitu. Nah itu kan satu pilihan yang sulit buat keluarga gitu loh. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, di sini yang kadang-kadang memang jadi sering ya, memang paling banyak ini. Apalagi melibatkan ya katakanlah orang tua misalnya ini bukan berapa disitulah terjadi yang namanya perbedaan cara pandang ya, akhirnya terjadi perdebatan. Ya. Nah, di situ biasa menimbulkan ya perselisihan lah antar saudara. Ya, itu memang keadaan-keadaan yang sudah paling sering terjadi ya. Nah, di sini memang saya pikir ya sebaiknya ini secara kita katakanlah kalau artinya sama-sama bisa punya pengetahuan, oh ternyata hidup ini seperti apa ya. Dan kadang-kadang kita harus perlu sadar memang pilihan itu memang pahit, tapi dipilihlah yang pahitnya lebih mending. Tapi pun saya pikir kalau artinya terserah lah mau pilih yang terpahit pun bagi saya silakan mau ya nggak masalah asal setelahnya jangan dikeluhkan, jangan disesalin, harus bisa diterima itu intinya. Nah memang permasalahan antar saudara ya namanya sudah berapa kepala ya itu beda-beda. Nah tentu biasa klasik saya pernah dengar juga begini ya antar saudara. Jadi bagi anak yang punya ya dia tetap mempertahankan ya seperti yang tadi Bu Aling ceritakan itu ya mereka berusaha mempertahankan terserah walaupun memang dikatakan harapan tipis tapi mereka ya nggak masalah gitu loh selagi katakan masih bisa melihat katakan mereka begitu tetapi bagi yang ya keadaan kesulitan finansial si anak yang satu yang lain tentu itu kan sulit ya nah di situ biasa nggak ada titik temu itu yang sangat disayangkan memang ya sangat disayangkan sekali. Jadi makanya di sini itu saya katakan ya kalau bisa sama-sama punya satu pengetahuan tentang kehidupan bahwasanya ya hidup itu memang begini ya. Kadang ada yang memang situasi ya sakit dan begini dan memang ya artinya memang ini adalah fenomena hidup yang siapapun nggak bisa hindarin. Ya, maka oke diambil jalan tengah lah kalau saya bilang ya jalan tengah yang sama-sama bisa menerima tapi memang nggak bisa menyenangkan semua pihak harusnya begitu ya nah jadi itu lihat bayangkan satu contoh begitu tiap anaknya dengan dilemanya masing-masing ya. Dan nggak pernah berat ini itu, Pak. itu dilema berjemaah namanya ya jadi rame-rame gitu loh satu keluarga besar bingung semuanya semua menyampaikan pemikirannya pendapatnya yang nggak ada yang bilang siapa yang nggak ada yang bisa bilang itu benar atau salah loh ya nah, memang ini cukup repot lah ini memang dilema ini memang sesuatu yang aduh memang kalau bisa mudah-mudahan nggak mampir lah dalam hidup kita
Ya, seperti itu. Ya. Menarik ini Pak topik kita kali ini. Pak, Hmm. ada apakah ada kelas, makanya mana tahu bagi para peserta yang ingin belajar mengenai ilmu-ilmu kehidupan ini Pak. Barangkali ada kelas atau gimana. Sambil Ya, kita memang juga menunggu ke depan, kepada peserta untuk mengajukan pertanyaannya, boleh di chat di kolom chat atau raise hand-nya. Sambil persilakan dulu Pak Adi, boleh ngopi dulu. Namanya kita oh coffee iya, talk. ngopi. Yuk, mari ngopi dulu, mari ngopi sebentar. Yuk, silakan. Nah, boleh nih Pak, mana tahu ada kelas atau apa gitu iya. Pak, bagi yang ingin belajar gitu Pak. Ya, memang saya ada kepikir, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama ya, dalam waktu dekat ya bisa ada kelas yang memang sedang disusun ya. Sebuah kelas sebenarnya ya kelas yang intinya adalah bagaimana kita memahami hidup dan kehidupan ini ya. Nah, tentu untuk memahami hidup dan kehidupan ini kita tentu perlu memahami diri kita ya, mengenal diri kita. Ya, mengenal pikiran kita seperti apa ya, perasaan kita, persepsi kita. Nah, itu semua kita perlu ketahui. Yang selama ini katakan banyak orang sebenarnya ya tidak mengenal dirinya. Jadi ingin memang membuat sebuah kelas ya di mana di situ banyak pengetahuan-pengetahuan ya memahami diri ini. Nah, supaya apa? Supaya di dalam perjalanan kita banyak mengalami berbagai fenomena kehidupan lah ya, banyak permasalahan. Nah, sehingga kita tahu bagaimana menghadapi ya solusi sehingga yang tepat, yang benar, yang jauh lebih menyamankan. Nah, itu bisa kita ketahui. Jadi juga saya berpikirnya nanti ya memang berharap dengan pengetahuan ini ya misalnya ya kita tidak perlu bergantung lagi pada orang lain. Jadi misalnya begini, katakanlah di dalam kehidupan ini orang ada ngalamin dilema, ya, ada ngalamin konflik, ada yang ngalamin masalah berkepanjangan, beragam lah, ya. Artinya banyak fenomena kehidupan yang tiap orang itu alamin. Nah, jadi saya ingin ya orang punya kemampuan ya menghadapi sendiri semua permasalahan ini ya karena dia punya pengetahuan yang kemudian dia pahamin sehingga dia katakanlah berjalan waktu dia punya kebijaksanaan sehingga dia dia tahu menghadapinya seperti apa. Jadi dia tidak bergantung kepada orang lain. Nah, bayangkan kalau misalnya begini loh, Ling. Seseorang katakanlah punya penyesalan ya. Ada penyesalan. Oke, satu penyesalan itu begitu mengganggu dan dia sulit katakan keluar dari penyesalan itu. Sehingga akhirnya mencari bantuan orang lain. Oke, katakan setelah dibantu, keluar dia dari penyesalan lah atau apapun itu. Nah, tetapi ternyata berikutnya muncul lagi penyesalan yang lain. Nah, bayangkan kalau dia harus bergantung sama orang lain untuk bisa keluar dari permasalahan penyesalan itu. Kan cukup repot. Nah, bayangkan kalau artinya ada pengetahuan yang bisa dia pelajarin yang akhirnya membuat dia paham, oh, ternyata seperti ini, ya. Dan ini hanya karena saya yang tidak mengetahui, saya yang ternyata yang membuat diri saya menderita selama ini. Sehingga dia akhirnya bisa dengan pemahaman itu dia dengan mudahnya akhirnya melepas, ya. Akhirnya dia bisa punya satu cara pandang yang berbeda ya, yang penuh kebijaksanaan ya dan kemudian setelah itu memang dia nyaman ya. Nah, sehingga saya pikir ya itu menarik sekali gitu loh. Ya, nanti mudah-mudahan ya kalau itu sudah selesai tersusun ya mungkin ya akan kita buka kelasnya seperti itulah ya. Karena Baik, ya Pak. satu topik kita ini dilema ini kan juga sesuatu yang artinya mungkin banyak lah ya mungkin kita juga alamin tapi mungkin Dihadapi orang-orang ya. kita sudah punya pengetahuan mungkin kita nggak perlu kesusahan lah untuk keluar dari dilema
Bahkan belum sampai dilema pun kita sudah nggak pernah bisa menyatakan, oh aku sedang dilema. Enggak, karena kita sudah dengan mudahnya begitu menghadapi satu keadaan langsung sudah bisa ngambil keputusan, tidak berlarut-larut, ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, kan bagus sekali seperti itu, ya. Ya. Jadi nanti memang akan ada, tapi cuman memang saya harus menyusunnya sedemikian rupa karena memang ada hal yang kadang memang terkesan sederhana tetapi ternyata tidak sederhana dalam untuk pemahaman itu, ya. Secara pengetahuan memang katakan sederhana, tetapi untuk membuat orang yang belajar itu bisa memahami dengan mudah, nah itu yang agak sulit, sehingga memang di sini harus dipersiapkan dengan baik dulu seperti itu, ya. Jadi perlu bersabar dulu lah. Nah, kira-kira seperti ya, itu. Pak. Kita tunggu ya Pak ya kelasnya ya, Ya. Pak. Terus Oke. ya, saya mau tiba-tiba kepikiran nih mau nanya lagi. Kalau misalnya untuk milih itu Pak, apa kita harus mengorbankan diri sendiri ya Pak ya? Maksudnya Apa? untuk pilihan itu sampai kita merasa, oh kita harus mengorbankan diri kita sendiri gitu loh Pak. Nah, oke. Masih mengenai pilihan Pak. Pilihan ya, pilihan. Oke. Pilihannya harus mengorbankan. Nah, betul. Nah, di dalam dilema ini mungkin bisa terjadi di dalam opsinya itu yang nggak mengenakan ya begitu ya. Mungkin di dalam opsi A mungkin harus mengorbankan diri, mungkin ya bisa jadi seperti itu kan. Nah, jadi artinya apakah seperti apa? Nah, ini memang agak sulit ya. Jawaban pastinya itu agak sulit karena gimana? Kembali ke nilai orang tersebut yang sedang mengalaminya, ya. Jadi nggak ada kita dapat katakan sebuah jawaban yang atau suatu jawaban yang baku, ya. Sebagaimana kalau kita katakan ya sebaiknya kalau saya ya misalnya pendapat saya ditanya ya saya pastikan ya tidak sampai ya kita harus mengorbankan diri kita, gitu loh, ya. Kalau bisa ya tidak gitu. Bahkan kalau sampai di posisi pun harus ini ya. Kalau saya berpikir ya jangan sampai kita harus mengorbankan diri kita gitu loh. Kecuali memang kalau itu katakan pengorbanan yang dalam arti memang sudah nggak ada pilihan lain ya. Dan itu mau nggak mau ya oke lah. Tapi kalau selagi masih bisa ya kita pertahankan. Karena artinya kalau selama kita masih nggak perlu mengorbankan diri kita ya mungkin kita masih bisa melakukan upaya-upaya lain. Ya. Jadi di sini ini juga ada dulu ya satu kasus kira-kira begitulah yang orang tuanya, contoh ini misalnya Link, jadi sama orang tua biasa ya terkait dengan orang tua bisa sakit ya. Nah ini anak katakanlah satu-satunya anak yang katakan ya secara finansial lah yang mampu masih memberikan ini ya bantuan ya pengobatan dan segala macam. Tapi ini karena katakan orang tuanya ini ya cukuplah katakan ya panjang ya, cukuplah panjang dan butuh terus biaya. Nah, tentu kan ibaratnya terus bocor nih ya. Bahkan katakanlah tabungan mulai bocor nih, tabungan si anak. Atau anggaplah kita. Ya. Nah, anggaplah misalnya kita aja dulu saya menarik. Nah, sehingga katakanlah bocor sudah hampir mendekatin 50%. Ya. Dari yang ada. Nah, ini kan sekarang menjadi satu pertanyaan. Sudah hampir masih perlu treatment, masih perlu pengobatan. Artinya ya perlu bocor lagi. Nah, di sini kan kita dihadapin mau bagaimana? Dia harus sampai habis, bocor sampai habis kering, atau bagaimana? Nah, ini kan nggak ada satu jawaban. Nah, kalau misalnya saya kembalikan ke Bu Aling, coba ayo, gimana? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya. Ya. Ada yang ini. Nah, jadi kalau saya berpikir, ya, memang pesan sedikit kadang-kadang orang yang kalau tidak bisa menerima ya dikatakanlah putusan ini agak kejam ya. Kalau saya istilahnya oke, misalnya sampai batas 30%. Ya. Jadi udah keluar 70%. Jadi kalau sudah tinggal 30, karena kenapa? 30 ini adalah batas di mana ya karena misalnya kita punya anak-anak yang masih punya perjalanan ya, masih punya kebutuhan untuk pendidikan dan segala macam masa depannya loh. Tanggung Ya, jawab. jadi
Tanggung jawab. Jadi kita ya harus mengambil. Memang di sini agak kejam. Tapi ya bagi saya pasti akan mengambil satu keputusan ya satu batas, ya satu batas. Tidak mungkin sampai habis. Di mana artinya semuanya menderita. Ya, katakan satu kapal karam. Nah, kalau ibarat pakai metafora kapal, ibaratnya ya sudah sampai satu kapal itu semua akhirnya nanti tenggelam karam. Nah, jadi kalau saya sih ya ambil satu batas, kalau sampai sudah nggak bisa ya sudah kita harus berserah ya. Nah, gitu. Tapi kan ini kan menjadi perdebatan ya, bisa jadi orang lain tidak setuju. Nah, jadi makanya nggak ada jawaban yang fix ya. Itu kembali ke Karena nilai semua masing-masing orang. memiliki sudut pandang masing-masing ya Pak ya. Semua memiliki sudut pandangnya masing-masing kan gitu. Ya, baik Pak. Jadi tidak terasa udah sampai di mau jam 4. Ini kebetulan ada masuk pertanyaan dari WhatsApp ya. Ini Pak, ada yang menanyakan, Pak, bagaimana saya bisa yakin kalau saya tidak akan menyesal dengan pilihan di tengah dilema ini? Pertanyaan dari peserta Pak, dikirim lewat WhatsApp. Coba bisa diulang sedikit, tadi nggak gitu ini dengan utuh. Pertanyaan begini Pak, bagaimana saya bisa yakin kalau saya tidak akan menyesal dengan pilihan yang saya ambil di tengah dilema gitu. Jadi dia bagaimana keyakinannya itu loh Pak. Nanti misalnya setelah yakin dia tidak menyesal dengan pilihan itu pertanyaan Pak. Bagaimana dia begini gitu. Untuk menjawab ini sama artinya dengan artinya bagaimana kita benar-benar keluar dari dilema. Berarti kalau kita keluar dari dilema, berarti sudah ada keputusan yang kita ambil. Oke? Nah, tadi pertanyaan itu lebih kurang, bagaimana kalau setelah keputusan diambil, kita tidak menyesalinya itu? Ya. Iya, Pak. Kira-kira begitu. Ya? Nah, jadi yang sudah pasti harus dipastikan di depan, sebelum mengambil keputusan, kita sudah harus punya sadar, bahwasanya pilihan yang diambil diputuskan nanti pun itu bukan putusan yang memang menyenangkan. Karena kan memang dilema adalah opsinya memang nggak ada yang enak loh. Ya. Jadi ini perlu disadarin bahwasanya memang mau A atau B tetap sama-sama itu nggak enak. Tapi harus milih nih sekarang. Ya sudah, berarti kita harus tahu kita dihadapkan situasi yang pilihannya. Maka di sini kita di depan sudah harus mengerti dulu itu nggak enak. Maka kalau dia nggak enak, setelah dipilih ya sudah, jangan disesalin, jangan dipikirin kemana-mana. Memang itu keadaannya begitu. Ya, jadi di situ kita sendiri harus menegaskan diri pilihan putusan yang diambil itu tidak mengenakan. Jadi terima. Nah, kalau kita bisa terima itu, maka nggak akan ada penyesalan. Gitu loh. Nah, begitu kita sudah memutuskan misalnya A, ya sudah, apapun konsekuensi yang terjadi setelah diputuskan A, harus kita terima. Nah, ya, dikatakan orang sampai mengalami penyesalan atau apa setelah memutuskan, nah itu karena dia siap menerima konsekuensi. Jadi, perlu kita ketahui pilihan A atau B masing-masing punya konsekuensi. Nah, ini kita di depan sudah harus tahu. Nah, begitu kita sudah tahu masing-masing konsekuensinya, maka saya pilih A, udah tahu konsekuensinya apa. Begitu saya sudah tahu konsekuensinya, maka tidak ada alasan buat saya untuk disesalkan. Seperti itu. Ya. Nah, apabila kita tidak mau terima konsekuensi ini, ya akhirnya kita sendiri akan menciptakan suatu permasalahan baru lagi, ya. Keluar dari yang tadi kayak di awal, keluar dari dilema, terjebaklah permasalahan baru, ya, terjebaklah penyesalan, terjebaklah konflik ya di dalam dirinya. Nah, artinya merugikan dirinya sendiri. Nah, ini adalah orang yang konsekuensi. Jadi, keluar dari dilema adalah saat memutuskan keluar
maka silakan adanya konsekuensi dari tiap-tiap pilihan. Sadarin betul, maksudnya itu memang masing-masing ada konsekuensi. Nah, begitu mengetahui konsekuensinya, bisa diterima, ya sudah, pasti nggak akan ada penyesalan. Itu, Lik. Nah, memang ini harus kita teguh, bersikapnya begitu, konsisten. Jangan mengalami pilih A, B, konsekuensinya ini. Pilih B, konsekuensi ini. Oke, saya pilih A. Maka dengan kita sudah tahu konsekuensi, ya udah jangan dikeluhkan kalau memang konsekuensi itu terjadi. Nah, di situ kita benar-benar membuat diri kita tidak masuk ke dalam permasalahan baru lagi. Jangan. Ya. Seperti itu. Jadi jangan kita terombang-ambing. Jadi kayak semacam kita sedang di lautan, tiba-tiba ada gelombang, nah kemudian kita kebingungan mau ke arah kiri atau kanan. Kira-kira begitu. Ke kiri. Karena katanya kalau nggak salah kayaknya ke kiri. Ternyata ke kiri, di sana ternyata gelombang lebih gede. Ya sudah, itu kan harus diterima. Karena kan kita sendiri memilih ke kiri. Jangan nanti waktu udah di kiri gelombangnya gede, kita bilang, waduh tahu gitu tadi dipilih yang ke kanan. Nah, padahal di kanan itu bisa jadi lebih mengerikan lagi. Nah, ini kan hal bodoh, ya, yang artinya kita membuat diri kita dalam suatu terjebak permasalahan baru lagi. Jangan. Jadi apapun yang telah diputuskan setelah diketahui konsekuensinya, terima itu. Udah aman. Kalau kayak gitu nggak akan menyesal. Ya, seperti itu, Ling. Ya, intinya kita harus ya siap lah ya Pak, teguhkan hati menerima konsekuensinya dengan apa yang kita pilih gitu ya Pak ya. Oke, semoga menjawab ya Pak dari pertanyaan teman-teman. Nah ini lagi pertanyaan Pak dari teman-teman peserta juga. Apa yang bisa dilakukan agar tidak terjebak dilema dalam kehidupan sehari-hari Pak? Nah, seperti yang tadi saya katakan, dilema itu kadang-kadang kan nggak di luar kuasa kita, ya. Nah, berarti kan kita nggak bisa tahu ya, bisa ada terjebak dilema atau enggak kita nanti ke depan itu. Nah, sekarang adalah yang penting itu begini, Ling. Bagaimana kalau memang dia hadir, datang, ya? Bagaimana kita sekarang mempersiapkan diri kita, ya, yaitu bagaimana kita berpengetahuan akhirnya sehingga kita paham tentang kehidupan ini, sehingga saat dilema, katakanlah memang dilema itu muncul, hadir, ya setidaknya kita juga dengan pengetahuan kita mampu menghadapinya. Ya, kita mampu menghadapinya, ya, kemudian kita tahu bagaimana memang katakanlah dilema itu seperti apa, ya, yang diambil memang nggak enak, memang ada konsekuensi, ya udah kita menerimanya, sehingga ya saya pikir itu sudah yang paling inilah. Kalau dibilang bagaimana mencegah supaya dilema nggak hadir dalam kehidupan, ya itu sulit. Karena itu ada yang di luar kuasa kita. Sulit ya Pak. Ya, seperti tadi contoh-contoh saya lah, misalnya orang tua sakit, nggak mungkin kita bilang, Pak, Ma, tolong ya, please, jangan sakit ya. Jangan sakit. Jangan sakit. Dilema ya, Pak, Ma, kan nggak mungkin, betul nggak? Jadi di luar kuasa lebih kita bagus ya, kita Pak. bagaimana di luar kuasa kita. Jadi artinya di luar kuasa kita. Nah, paling kalau secara yang saya katakan supaya tidak terjebak, artinya bisa kalaupun dilema datang ya udah dalam kehidupan sehari-hari usahakan jangan sering ngalamin konflik. Ya, makanya pemikirannya itu kalau bisa sederhanakan. Jangan membiarkan pikiran ini sehingga membuat kita sendiri terdera konflik. Nah, orang-orang yang sering terdera konflik, maka saat dilema hadir, itu dilemanya bagi dia berat banget. Walau belum tentu itu dilema yang dalam arti berat yang seperti kita jelaskan, tapi bagi dia bisa berat banget karena pikirannya ya banyak gagasan, ide-ide yang artinya dia mencari cara bagaimana supaya itu pilihannya jadi tidak menyakitkan. Sementara tahu itu memang, tapi dia berusaha bagaimana itu supaya pilihannya jadi tidak menyakitkan, tidaknya masih mending lah gitu loh. Nah ini sulit. Jadi kalau semacam atas pertanyaan tadi saya lebih suka menjawabnya adalah kalau soal dilema kita nggak di luar kendali, tetapi pastikanlah di dalam kehidupan ini hindarilah konflik diri, ya itu penting. Seperti itu, Ling.
Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Akan kembali pada Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, silakan raise ya atau ketik di kolom chat gitu. Nah, Pak Adi melanjutkan, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Ibu Laluna. Nah, ini pertanyaan gini, Pak. Pak, saya pernah dihadapkan pada dua pilihan. Waktu itu saya mengambil keputusan yang saya pikir resikonya lebih kecil, tapi orang lain menganggap saya itu egois karena keputusan itu dianggap lebih menguntungkan saya. Bagaimana Pak saya harus bersikap? Saya kan nggak nyaman Pak dianggap egois gitu Pak. Ya, nah, oke. Memang ya, menurut orang-orang dia egois mengambil itu Pak. Nah, kalau saya sederhananya intinya adalah orang-orang mengatakan egois itu kan pandangan orang, persepsi orang, betul tidak? Ya. Jadi kita jangan terganggu atas apapun keputusan kita. Walau memang kalau orang mengatakan artinya ini keputusan yang kita ambil adalah egois, ya kalau kita perlu melakukan ngecek karena mungkin beberapa orang, bukan hanya satu orang ya, mungkin melibatkan banyak orang yang menyatakan putusan kita dan kita itu adalah egois. Maka kita memang sepatutnya kita cek dulu benar tidak. Ya, kita harus ketahui egoisnya di mana, ya, mengakibatkan seperti apa, ada dampak apa. Nah, itu perlu dulu kita menyelidikin. Ya, kalau saya seperti itu. Tetapi kalau cuma hanya satu orang, ya belum tentu juga orang itu benar. Ya, atas pernyataan dia kita egois belum tentu, karena bisa jadi ya karena dia katakan egois, ya mungkin pilihan kita atau putusan kita ya merugikan dia, ya nggak tahu juga ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau cuma satu orang, ya saya pikir nggak perlu terlalu pikan. Tapi kalau banyak, ya perlu kita selidikin. Kemudian terakhir, apapun akhirnya kita putuskan, pastikan memang kita sendiri memutuskan setelah memikirkannya dengan baik-baik semua konsekuensi. Maka kalaupun setelah diputuskan dan orang mengatakan kita egois, abaikan. Ya, jangan jadikan penilaian orang lain itu dari penderitaan kita. Untuk apa? Ya, seperti itu. Jadi kita jangan masuk lagi ke satu permasalahan baru. Kalau saya prinsipnya, ya. Jadi setelah saya ngambil sebuah keputusan, semua konsekuensi, ya masuk orang yang mengatakan kita ego itu konsekuensi loh, betul nggak? Jadi di kita ngambil sebuah keputusan, bisa jadi ada orang yang tidak merasa cocok, nggak setuju, ya, ya sudah itu pun konsekuensi dari keputusan kita, maka kita terima. Ya, disinilah memang perlu satu kemantapan, ya kemantapan yang katakanlah ini semacam prinsip, ya dalam memutuskan ya menggunakan prinsip ini udah prinsip saya, maka apapun penilaian orang, persepsi orang, ya sudah saya abaikan, saya nggak mau masuk, saya nggak permakan, ya supaya saya nggak terjebak di satu permasalahan lainnya sampingan ngapain, nah seperti itu, ya. Jadi buat yang bertanya ya kira-kira seperti itu. Jadi kita memang belum satu orang abaikanlah. Tapi kalau banyak orang yang mengatakan pilihan keputusan kita egois, maka kita cek di mana egoisnya. Kita perlu juga lihat kembali atas putusan kita. Review lagi ya Pak. Review, betul. Jadi kalau sudah ternyata review, ternyata kita merasa ya sudah memang ini yang terbaik dari yang ada, ya sudah mantap putuskan. Walaupun konsekuensinya orang akan mengatakan kita egois, tidak masalah. Harus begitu. Oke? Itu penting. Ya. Ya. Buat Ibu Ya. Laluna pertanyaannya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Gene. Selamat sore Pak, mau tanya. Kalau secara umum dilema itu kan suka terkait etika atau moral. Nah, yang jadi ukur guideline ada nggak ya? Nggak ada. Apakah guideline ini universal sifatnya? Gitu. Etika, ada nggak Pak titik ukurnya gitu loh? Maksudnya dalam dilema terkait etika apa? Atau moral?
waktu di dalam ngambil Saya baca keputusan ulang itu. ya Pak ya pertanyaannya. Ya. Iya, maksudnya gini loh Pak. Kalau secara umum kan dilema itu kan suka berkaitan dengan etika atau moral Pak. Nah, yang jadi ukuran atau guideline-nya ada nggak Pak? Gitu. Bila ada, apakah guideline ini universal sifatnya? Tidak. Ini tidak ada satu guideline. Tidak, Pak. Ini kembali memang bisa tetap akan putusan yang akan menjadi polemik. Ini sulit. Jadi kalau sudah di posisi mau keluar dari dilema dalam arti ngambil keputusan, ya kadang-kadang memang jujur ya seperti yang tadi saya katakan barusan untuk jawab yang tadi pertanyaan tadi, artinya kita udah nggak bisa karena kalau kita mendengar banyak pendapat dari luar atau pandangan, maka bisa jadi kita nggak bisa keluar dari dilema itu sendiri loh, ya nggak bisa keluar artinya kita terjebak. Nanti dibilang, wah ini nggak etika ini putusannya, nggak bermoral dan apa segala macam. Nah, dia orang lain akan bisa mengatakan karena dia sedang tidak dilema, kita yang mengalami dilemanya. Nah, soal sekarang ini beretika, bermoral itu siapa yang menyatakan? Kan orang lain, ya. Nah, orang lain ini kan tidak dalam kondisi yang menghadapi dilema itu, betul tidak? Nah, jadi saya berpikir tidak ada satu guideline yang universal yang bisa dipakai. Kembali ke kita masing-masing. Bagi saya adalah siap konsekuensi apapun itu. Jadi dari dua pilihan yang tidak enak, pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik dari dua yang nggak enak itu. Di mana pasti ada konsekuensi dari dua-duanya. Itu konsekuensinya tak enak gitu loh. Nggak ada yang enak juga. Ya. Jadi nggak bisa saya bilang ada guideline. Oh ini harus putuskan begini. Kalau nggak begini, ini nggak bermoral, ini nggak beretika. Nggak bisa. Yang ngomong kan karena saya sebagai orang luar yang ngomong yang sedang tidak ngalamin dilema. Hanya memberi penilaian atas putusan orang. Gampang, betul nggak? Coba saya sendiri yang ngalamin dilema itu. Nah, jadi nggak ada guideline. Balik ke kita sendirilah. Putuskan mana yang terbaik dari yang terburuk, ya, hadapin konsekuensinya. Seperti itu. Itu percaya saya. Pasti biasanya itu setelah mengambil sikap seperti itu, ya, kemudian teguh dalam prinsip, ya, siap menerima konsekuensi, maka setelah keluar dari dilema tidak terjadi hal-hal yang seperti kita bayangkan, nggak ada itu, ya, malahan fine-fine saja, ya. Jadi kadang-kadang di momen-momen mau keluar dari dilema itu yang agak sedikit ya dilema juga ya di dalamnya, ya dilema lah berlapis-lapis ya, lah Pak, di itu ya, karena pinak dilemanya. Nah jadi bagi saya enggak seperti itu, ya. Jadi nggak ada guideline ya. Nggak ada nilai tolak ukur, Pak ya. Jadi kita juga sebagai orang luar misalnya ya, kita punya teman atau siapapun yang ada di dilema mengambil keputusan, ya kita juga harus bijak, jangan memberi penilaian karena kita nggak di posisi dia, ya. Jadi kita nggak berhak untuk menilai karena benar, kita Pak. di posisi dia. Kalau kita di posisi dia, belum tentu bisa lebih kacau kita malahan. Ya. Kacau-kacau kita, Pak, daripada dia. Bijak loh ya kalau kita. Jadi betul. Jadi kalau kita nggak dalam kondisi dilema, ada teman dilema atau siapapun ya tolong loh, please. Kita jangan memberi satu pandangan lah ya, nggak itu malah nggak etika, nggak etis, karena lu memberi pandangan di mana lu sendiri nggak ngalamin kan nggak tepat ya, seperti itu Link. Ya, menarik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini Pak selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sandra. Saya bacakan Pak ya, pertanyaannya cukup panjang. Saya dan pasangan sudah menjalin relasi selama 5 tahun. Memang dari awal orang tua saya tidak terlalu setuju, tapi tidak melarang juga. Alasannya karena ras dan agama kami berbeda. Lalu secara finansial pasangan saya dianggap kurang mampu karena hanya bekerja sebagai karyawan. Padahal dia juga punya jabatan. Tapi orang tua saya berpendapat kalau tidak punya bisnis sendiri dianggap kurang mampu. Akhirnya setelah 5 tahun ini kami memutuskan untuk menikah.
Tapi setelah membicarakan dengan orang tua, malah mereka marah dan berharap kami segera putus. Mereka bersikeras tidak akan merestui pernikahan ini dan bahkan memberikan ultimatum. Saya bingung, Pak. Saya dan pasangan sudah berjalan cukup lama dan kami merasa hubungan kami baik-baik saja. Saya tidak mau berpisah hanya karena alasan ini. Tapi saya juga tidak mau menyakiti hati orang tua, apalagi sampai melawan dan menikah tanpa restu. Itu bagaimana ini, Pak? Menurut pandangan Pak Adi? Ini benar dilema banget. Ini dilema ini, banget. Ya, ini dilema ini. Ini layak dimasukin ke dalam sinetron nanti. Ya. Jadi ya ini dilema banget. Satu sisi nggak mau nyakitin hati orang tua ya. Artinya sesuatu yang secara emosional dekat kan gitu ya, orang tua. Nah kemudian artinya sebenarnya juga bukan hanya sekedar tidak mau nyakitin hatinya, mungkin juga semacam ya ada orang takut dosa, ya, dengarin. Nah, tetapi di satu sisi lain si pasangan ini kita merasa fine, nyaman dan segala macam, ya. Nah, sehingga orang tua minta kita istilahnya ya putuskan gitu loh, ya, segala macam. Nah, ya ini murni dilema, ini dilema banget, ya, dilema banget karena nah, saya lihat kita dihadapkan dua pilihan, ya, abaikan orang tua, ya, tetap menjalin hubungan, ya. Nah, kita sekarang bedah apa konsekuensinya kalau kita usah itu, kan gitu. Ya mungkin kita akan dicoret dari kakak lah, ya. Kita akan dicoret dari kakak misalnya, ya, seolah seperti itu. Nah, atau kemudian bisa akan apa lagi kira-kira yang terjadi? Kita sesungguhnya yang terjadi nanti adalah setelah kita memilih ya, ini kita coba membedah uraikan dulu. Kita pilih tetap melanjutkan hubungan. Maka kita akan didera melukai hati orang tua. Nah, ini kan satu persepsi kita, ya, telah melukai orang tua kita, ya, tidak menuruti mereka. Oke. Nah, akhirnya kita didera seperti itu. Nah, di sini sebenarnya perlu kita ketahui bahwa ini hanyalah pemikiran kita. Ya, belum tentu orang tua akan seperti itu. Ya, belum tentu. Memang sesaat iya, tetapi sebenarnya tidak. Saya lebih gambling, ya, saya lebih mempercayai orang tua itu nanti tentunya juga bisa menerima, tapi memang perlu waktu. Ya. Saya beranggapan karena saya lebih pakai pemahaman setiap orang tua di dunia ini, ya, jujur, ya, cinta kasihnya pada anak itu ya nggak pernah yang namanya tergerus lah, ya. Jadi memang di satu momen di sini ya mereka bersikap keras, ya, menuntut kita mendengarkan apa mau mereka. Tapi ya saya pikir ya tidak. Nah masalahnya adalah sebenarnya di diri kita. Waktu kita memilih melanjutkan hubungan, ya nanti kita didera, yaitu merasa jadi anak durhaka lah, ya, berdosa lah, melukai hati orang tua. Oke, itu konsekuensinya. Sekarang kita pilih konsekuensi menurutin apa yang diminta orang tua, putus hubungan, ya, selesai, you and me end, beres kita. Nah, apa yang akan terjadi di kita, ya? Nah, kita artinya nanti loh merasa didera, perasaan bersalah, ya, merasa di mana salahnya si pasangan itu, ya? Kok tega kita melukai perasaan dia juga? Ya, artinya sama, melukai perasaan lagi. Kan begitu? Nah, kedua, ya mungkin ya ada seperti kita merasa kehilangan, ada yang kosong, sehingga kita dalam keseharian nanti memang mungkin ya mengganggu banyak hal, banyak aspek, ya, terderah. Nah, ini konsekuensi kalau kita dalam hati menurutin. Nah, disinilah memang terjadi yang namanya sesaat akan terjadi semacam konflik, timbangan mental namanya, ya, timbangan mental. Nah, dua-dua enak. Nah, kalau saran saya secara simpel, coba yang bersangkutan
tulis dulu ya konsekuensinya. Kalau saya suka mengajarkan begini, kalau saya melanjutkan hubungan, konsekuensi nggak enaknya apa yang terjadi? Saya tulis. Ya, tapi manfaat konsekuensi positifnya apa? Saya tulis. Nah, nanti kalau saya rutin misalnya permintaan orang tua, apa konsekuensi nggak enaknya? Ya, terus apa yang positifnya? Tulis. Nah, nanti dari situ kita melakukan penilaian mana yang lebih ini. Tentu kita melihat yang lebih memberi manfaat positif buat perjalanan hidup kita berikutnya loh. Ya. Kalau saya lebih memilih seperti itu. Jujur di sini terkesan seolah-olah nanti penjelasan saya, jawaban saya seolah berpihak. Tidak. Saya mau kita berpikir secara ininya dalam arti perjalanan yang akan kita jalani ke depan adalah kita yang jalani, bukan orang tua. Itu penting diingat. Ya. Selama dalam hati kita memang nggak ada niat sedikit pun untuk menyakitin orang tua, ya, maka saya lebih memilih ya mengikuti apa pemikiran ini, sehingga saya harus berjalan ke depan. Ya, saya mantap. Misalnya, saya udah memutuskan melanjutkan, ya sudah saya terima. Walaupun orang tua memang sesaat akan ya durhaka apa segala macam, ya memang ini nggak enak, iya nggak enak memang, tetapi memang kita nggak bisa hindar. Saya lebih menerima dulu. Setidaknya dalam hati kita tidak ada sedikit pun niat untuk menyakitin orang tua kita. Itu penting. Jadi biarkan dulu beberapa waktu ya buat orang tua, karena orang tua kita ya memang mungkin dalam terjebak lah dalam kondisi emosi, sehingga ya mungkin saat ini kita memang nggak perlu terlalu ini ke mereka dulu ya. Nah, intinya kita pastikan setelah kita mengambil keputusan misalnya meneruskan dengan pasangan, maka apapun yang terjadi ke depan dengan kita dengan pasangan jangan keluh. Jangan salin, tahu gitu dulu aku nurutin kata orang tuaku. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya nggak menerima konsekuensi. Jadi kita harus menerima konsekuensinya. Nah, kalau bisa justru ini menjadi pemicu atau pendorong buat kita menjalani hidup dengan baik. Artinya dengan pasangan ini kita benar-benar membentuk sebuah keluarga nanti yang benar-benar bagus. Sehingga kelak orang tua bisa melihat ya memang kehidupan kita baik gitu loh. Ya, kita bahagia. Nah, lebih bagus seperti itu. Gitu loh. Tapi tentu ya ini semua ya, itu hanya sedikit masukan yang dari sisi pemikiran saya ya, yang tentu juga belum tentu harus seperti itu. Jadi saran saya coba bikin sebuah yang dicatat dulu apa manfaat apa kalau saya pilih ini, kerugiannya saya turutin orang tua apa manfaat, terus kira yang tidak yang akan menjadi permasalahan apa. Nah seperti itu ya. Nah orang gini, ya sudahlah aku berkah biarlah aku mati konyol, udah aku nggak mau menikah lagi, udah aku nggak mau berhubungan dengan kamu. Nggak bisa juga, artinya tetap juga kita menderita berkepanjangan. Jadi saya lebih menyarankan jangan pilih opsi seperti itu, membumi hangus seolah-olah kita merengek istilahnya. Jangan, hidup ini masih sangat indah untuk dijalanin, maka kita harus putuskan yang terbaik buat perjalanan kita ke depan. Yang jalanin hidup ini adalah kita, bukan orang tua kita. Ingat itu baik-baik. Dan kita tidak ada sedikit pun niat dari awal untuk menyakitin hati orang tua kita. Nggak ada. Ya, memang situasi perjalanan kita saat ini kita berrelasi dengan seseorang, mereka tidak berkenan, ya memang ini sesuatu yang memang harus terjadi, ya kita hadapin. Nah, saya lebih suka menggunakan prinsip ini. Ya. Nah, jadi daripada saya korbankan diri saya, kemudian hidup saya jadi berantakan, ya, saya pikir itu sangat tidak benar ya. Artinya sia-sia kita hidup di sini, hadir di sini, hanya akhirnya berujung begitu. Jadi mantap ya, pastikan seperti itu saja. Ya, kira-kira seperti itu, Ling. Ya, terima kasih Pak Adi, semoga bisa menjelaskan ya. Pak, nih kemarin ada teman saya tanya sekalian ya, saya sampaikan di sini kan dia ngobrol gitu loh. Ini anaknya mau berangkat kuliah gitu loh. Nah sekarang ini kan kita tahu Pak di masa pandemi begini kan sebagai orang tua tuh kan pasti khawatir ya Pak, dikasih izin ya gimana berangkat, mereka orang tua khawatir kalau nggak dikasih izin si anak ya sudah
masanya untuk kuliah gitu. Nah itu tuh termasuk dilema nggak Pak ya? Sebenarnya mau dikatakan itu dilema sih sebenarnya tidak. Ya, saya sih belum melihat dilema di mana saya nggak melihat ada pilihan-pilihan di situ sesungguhnya yang menyakitkan atau tidak enak. Yang ini hanyalah kekhawatiran yang ada, sehingga dari kekhawatiran itu seolah-olah menciptakan ini dilema, padahal nggak ada dilemanya. Yang itu masalahnya adalah kekhawatiran kita. Iya. Itu adalah kekhawatiran kita. Nah, sekarang permasalahannya yang berarti harus kita ulik adalah kenapa kekhawatiran ini dasarnya apa gitu loh. Ya, katakanlah dasarnya oh iya karena sayang anak, peduli anak. Nah, tapi apa tepat cara sayang begini? Ya. Nah, atau jangan-jangan ada keraguan dengan anak, nggak bisa menjaga dirinya. Ayo, kita perlu cek dong. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat anak kita memang artinya cukup bertanggung jawab, mendengar, ya, cukup ini, ya, saya pikir harus diberi kesempatan, ya, karena dia juga perlu dewasa kan. Nah, jadi kekhawatiran, jadi itu sebenarnya bukan dilema, tapi kekhawatiran yang seolah dibikinlah dia, oh saya dilema banget. No, itu khawatir itu, ya, khawatir seolah dilema. Karena saya nggak melihat ada satu putusan yang diambil sebagai si orang tua ini yang ada dua pilihan, kayaknya nggak ada. Yang ada adalah dia mau cari enaknya buat dia semua, betul nggak? Ya. Tapi bagi anaknya kan jadi ini juga Pak, kalau misalnya nggak dikasih izin berangkat, bagi anaknya itu kan satu dilema. Betul loh. Bagi anaknya kan di sini, dilema gitu loh. Betul. Jadi anak orang tua itu selain dia khawatir, kemudian dia ambil beban taruh di pundak anak. Jadi anak pun jadi kena kesulitan toh. Yeah. Anak jadi kebingungan, anak menghadapi kebingungan, gitu loh. Ya akhirnya mirip kayak kasus tadi. Jadi yang sebenarnya nggak ada dari satu hanya rasa khawatir berkembang menjadi ya anak pun dibebanin masalah sama seperti baru pertanyaan sebelumnya, ya kan? Mau pergi nanti, aduh mama pasti gimana, aduh gini. Nggak pergi dia kepikiran memang ingin pergi, ya kan? Nah jadi kalau bagi saya yang model begini bicarakan baik-baik bersama. Tapi pastikan jangan bawa terus ke ngotot. Bahwasanya kita nggak mau lepas kekhawatiran kita. Jadi seolah kita mau bicara hanya pastikan untuk membuat anak menurutin kita. Nah ini nggak bijak. Nggak boleh. Nah, kalau bisa sampaikan juga sebuah argumen yang artinya anak bisa terima. Nah itu oke. Jangan hanya bilang, nah janganlah, turutinlah. Tapi nggak bisa memberi alasan kenapa. Walaupun anak, ya nanti gini nak, padahal anak sudah berjanji, saya hati-hati mah, saya gini-gini. Tetap jangan nak. Nah artinya kita sendiri nggak pernah ngotot, kita ngotot, tetap mau diturutin. Nah, itu bukan pembicaraan yang benar. Ya, artinya kita berbicara satu arah, untuk ya, Pak. Satu arah, maksain anak nurut, udah. Nah itu nggak benar. Jadi kita ajak bersama berpikir. Gitu. Nah, mama berpikir begini, memang ada khawatir ya, begini. Nah, kan artinya lihat kalau artinya nggak pergi, kenapa? Kalau misalnya anggaplah tunda dulu, gimana buat kamu? Ya, dengarkan dia. Dia akan katakan bla 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 bla. Ya kita dengerin. Nah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kamu pergi, ya bisa nggak? Seperti apa nanti keadaan bisa kamu gimana? Nah lihat anak bagaimana dia ini. Beri kepercayaan di situ. Nah memang di sini kita benar-benar sebagai orang tua jangan pakai khawatir terus-terusan dibawa dong, nggak boleh. Kita juga harus melepas, ya karena belum tentu loh yang kita khawatirkan terjadi. Tetapi kalau kita nggak mau lepas kekhawatiran kita, maka kekhawatiran kita itu adalah doa buat si anak terjadilah seperti yang kita khawatirkan. Nah akhirnya ujungnya siapa yang membuat itu terjadi? Ya ibu. Doa ibu melalui kekhawatirannya. Konyol kan? Nah jadi tidak seperti itu ya. Jadi nah itu tidak orang tahu bilang, dilema banget nih mau izinkan anaknya atau enggak gitu loh. Konflik batin itu Pak. Nah itu konflik karena konflik di dalam konflik ada yang dia mau pertahankan satu sisi ya, yaitu kekhawatiran dia sebenarnya itu sebenarnya. Jadi bukan dilema itu ya. Menarik. Nah itu Pak, menarik itu kalau kita membahas tentang konflik ini ya Pak ya, konflik.
Ya. Ya, menarik itu, kita membahas topik. Ya. Konflik itu, kalau dalam kehidupan ini, saya rasa hampir tiap orang ngalamin konflik deh. Ya, dari konflik ringan sampai konflik berat. Nah, berat, ya, kalau berat, orang yang sering sudah sampai, bahkan sampai konflik yang berat itu sudah sampai mempengaruhi tubuh, yang namanya simptom, ya, yaitu melalui apa? Sakit kepala. Nah, menarik nih, ya. Jadi kalau orang yang sering sakit kepala, perlu dicek. Selama ini gimana? Sering ngalamin konflik nggak? Ya. Nah, jadi ibaratnya konflik itu, ya kan ada pemikiran, ada gagasan yang berbeda ya, bisa minimal 2 lah. Nah, jadi ibaratnya ada gagasan kiri, gagasan kanan. Jadi seolah kita menoleh ke kiri, sebentar ditarik menoleh ke kanan. Terus kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, lama-lama sakit nggak kepala? Kira-kira gitu. Sendiri, Pak. Kepalanya nggak pernah diam lagi. Nah, akhirnya ya sakit kepala. Nah, itu sebenarnya akibat konflik yang berkepanjangan bikin sakit kepala. Kalau nanti sakit kepala sudah nggak mempan, artinya sudah sakit kepala, konflik juga masih terus berlanjut, nah nanti lanjut ke sulit tidur, ya, ngalamin kesulitan tidur, insomnia. Nah, biasa begitu. Biasa begitu. Nah, tapi kalau orang yang begitu ditanya, makanya kalau ditanya, lagi banyak pikiran ya? Enggak tuh. Enggak. Ya. Karena dia sudah nggak menyadarin. Karena sudah begitu banyaknya konflik, sampai dia sudah nggak tahu mana-mana aja yang konflik. Nggak bisa dia sadarin lagi. Makanya kalau ditanya, lagi banyak pikiran, lagi ada konflik pikiran. Rasanya enggak tuh. Nah, begitulah kebanyakan orang. Ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau yang sering jujur ya, sering mengalami sakit kepala ya, walaupun bukan sebuah hal yang fix ya, tapi patut dicek secara pikiran selama ini gimana, sering ngalamin konflik nggak, ya, konflik nggak, di apa-apa konflik, sampai makan aja pun konflik, sampai nanti mau pakaian aja pun konflik, ya. Nah, itu biasa udah nggak bisa kabur ya, pasti sering ngalamin sakit kepala itu, ya. Nah, jadi itu perlu segera dibereskan. Kalau enggak, nah dia nanti berkembang. Nanti dia berkembang, akhirnya bisa mengganggu tidur. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu baru konflik lah ya. Nah, kalau dilema sih ya kita harap ya enggak lah. Semoga dalam perjalanan hidup kita tidak dihadapkan oleh dilema-dilema. Ya. Kalaupun ya ada dilema harus terjadi di luar kuasa kita, mudah-mudahan itu bukan yang berat. Ya, kita berharap seperti itu. Ya. Ya. Ya, baik Pak Adi, saya persilakan Pak Adi untuk ngopi lagi sebentar. Sementara ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Pak. Oke, silakan. Diseruput. Ya, silakan diseruput kopinya. Oke, mari minum ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari peserta, dari Ibu Elizabeth. Nah, dia menanyakan begini, Pak. Apakah ketika saya dalam posisi terjepit, di mana saya harus melakukan hal yang bertentangan dengan hati saya, itu juga dilema. Saya jadi serba salah. Kalau saya tidak mengorbankan orang lain, saya jadi banyak mengalah gitu loh. Bagaimana memperjuangkan hak saya tanpa menyinggung orang lain? Itu gimana? Nah, dilema itu dilema. Dimana opsinya ya lihat ada yang menyakitkan nggak enak gitu. Jadi kalau satu yang sakit, kalau dia ini orang lain yang sakit, kira-kira gitulah. Tapi kalau dia pilih B, misalnya dia yang sakit, kira-kira begitu, ya. Tapi keadaan memaksa, membuat dia harus memutuskan misalnya, ya. Nah, memang di dalam kondisi dilema ini jangan pernah berpikir untuk keluar ya, untuk keluar dari dilema. Jujur saya katakan, memang tidak ada yang namanya bisa menyenangkan kedua belah pihak. Ya, di dalam hal ini baik kita maupun orang lain. Jadi memang terkesan jujur bisa terjadi sedikit ya oke lah yang seperti orang bilang egois, tapi saya nggak mau ini buat kita sendiri yang menyadarin bahwasanya ini berupa sebuah yang bisa terjadi keegoisan, iya pasti iya. Tetapi yang pasti adalah bukan keegoisan yang dalam arti disengaja. Ya. Itu ingat pentingnya bukan disengaja. Memang kesannya egois itu ya ada. Karena kita harus memilih antara orang lain yang memang agak tersakitin
atau itulah namanya, atau kita. Nah, akhirnya kita memilih misalnya orang lain, nah itu bisa dianggap seolah egois, tetapi ya memang harus begitu pilihannya, nggak ada pilihan lain, sehingga itu yang diambil, maka nggak masalah ambil, tapi pastikan memang di sana kita nggak ada kesengajaan, ya. Nah, dan ini yang penting setelah kita ambil, kita lakukan. Ini juga hati-hati. Kadang kita berpikir hanya terjebak pada pikiran kita sendiri. Kita berpikir akan melukai atau menyakitin orang lain. Itu kan pemikiran kita. Belum tentu loh nanti setelah kita ambil orang itu benar-benar merasa disakitin. Belum tentu loh. Belum tentu. Jadi jangan terlalu terjebak sama pemikiran sendiri. Yang penting tidak ada niat ya memang untuk menyakitin orang lain atau merugikan itu penting ya, secara jujur adanya ya. Bukan nanti enggak kok aku nggak ada niat, padahal sesungguhnya ada. Jangan, pastikan memang ya memang nggak ada niat apa-apa. Tapi memang kalaupun jadi seolah saya berpikir ya kalaupun nanti memang ternyata itu merugikan menyakitkan orang lain, ya ini bagian dari konsekuensi. Tapi saya ada niat dan kita memang juga nanti akan katakanlah ada kesempatan untuk berbuat baik ya kita lakukan seperti itu ya. Nah, jadi saya pikir ya kira-kira seperti itu jawabannya. Memang dilema ini cukup bisa menimbulkan pemikiran ke sana kemari sih ya. Kadang-kadang kita bisa dijebak habis-habisan memang. Tapi tetap saya pikir ya ingat dilema adalah pilihan atas pilihan yang tidak enak. Jadi memang harus dipilih salah satu. Terkesannya memang bisa agak egois, tapi selama tiada niat, tidak sengaja, ya saya rasa udah cukup oke, jalanin saja dan terima konsekuensinya apapun itu. Nah kemudian ya kalau kita memang bisa nanti menimpalin dengan perbuatan baik, saya pikir ya baguslah seperti itu, ya kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Dilema ini memang unik ya. Selanjutnya kita, iya Pak. Barangkali dari para peserta yang mau langsung bertanya kepada Pak Adi, dipersilakan. Sementara menunggu atau saya bacakan Pak, kebetulan ada pertanyaan lagi yang kita terima dari WA ini. Ini Pak, saya bacakan langsung ya Pak. 1 bulan lalu saya mengetahui suami saya selingkuh. Memang sejak kurang lebih 3 tahun hubungan kami melonggar, tapi tidak sering bertengkar. Namun mungkin menjadi dingin, apalagi sejak dia bertugas di luar kota. Setelah saya tahu perselingkuhan ini, saya merasa sangat kecewa dan sakit hati. Tapi tiap melihat dia, saya menjadi marah dan sedih. Juga seperti menganggap saya tidak ada dan mengabaikan respon saya. Saya terpikir untuk bercerai, tapi saya punya 2 orang anak yang masih kecil, usianya 6 dan 3 tahun. Kami hampir 10 tahun menikah. Banyak yang menyarankan untuk bertahan, tapi saya sangat tertekan. Di rumah dan hampir setiap hari saya menangis. Saya juga kasihan dengan anak-anak saya yang jadi dampak dari masalah ini. Saya harus bagaimana, Pak? Demikian, Pak. Ini dilema ini. Dilema ini, Pak. Ya. Artinya pilihannya bertahan atau selesai. Kan gitu. Bertahan, ya artinya bertahan, kalau ngambil putusan bertahan, ya seolah-olah demi anak-anak, tapi sendiri babak belur, ya, soalnya menderita, tertekan terus, kan begitu. Tersakiti, Pak. Kalau ambil putusan berpisah, ya, nah malah nanti konsekuensinya adalah ya, seolah bebannya adalah ya anak, nggak punya bapak, ya kan, anak menderita. Nah, jadi ini dilema, ya dilema. Nah, menarik. Dulu ada klien saya juga lebih kurang begini case-nya. Ini umum, ini kayaknya banyak di luar sana seperti ini. Ya. Nah, saya, nah ini hanya satu pemikiran, pendapat saya ya. Jadi juga bebas, nggak mesti harus dianggap ini sebagai sebuah yang benar, tapi ini sebuah
pemikiran dari saya. Ya, selama ini saya ngadapin kasus-kasus klien begitu. Nah, saya lebih memilih memutuskan begini. Karena kalau dipertahankan, sekarang lihat, bayangkan, dipertahankan pun anak-anak menderita. Ya. Hanya secara status anak masih punya bapak, gitu aja lah, seolah-olah seperti itu. Tapi ya seperti tadi yang dikatakan, kan juga menderita juga, ya. Nggak tahu, ya mungkin apalagi kalau anak-anak biasa cukup peka, bisa merasakan tentang adanya ketidakharmonisan di orang tua seperti itu, sehingga mereka bisa tahu. Tapi walaupun nggak sadar itu apa, tapi perasaan mereka bisa merasakan ada sesuatu. Nah, bagi itu juga nggak bagus, ya. Nah, sementara si ibu juga sendiri perasaan tertekan, ya, merasa nggak dihargain, ya, segala macam. Nah, dan saya pikir kalau artinya putusan bertahan dipilih dengan keadaan itu terus berjalan seperti itu, nah sekarang pertanyaan saya, berapa sanggup si ibu ini dengan perasaannya yang tertekan itu, ya, merasa tidak dianggap, diabaikan dan segala macam. Saya ingin tahu seberapa kuat, ya. Nah, di kasus klien saya dulu ada lebih kurang seperti ini. Nah, jawabannya waktu itu ke saya juga sama, ya, tahan demi anak. Tetapi yang terjadi adalah satu, si ibu itu sudah dalam keadaan kena di fisiknya. Artinya begini, saking begitu tertekan di dalam, akhirnya sampai sudah mulai muncul simptom di fisik, yaitu begitu bangun ya pagi langsung merasa drop, nggak bersemangat. Kemudian terus berkembang, bisa tiba-tiba jatuh pingsan. Seperti itu. Ya. Dan kemudian dia buntu dengan suaminya yang tidak berubah, bahkan cenderung terus mencari celah untuk diam-diam, ya, menipu dia, diam-diam keluar ya untuk ketemu selingkuhannya, kira-kira begitu. Nah, kan begitu, ya. Jadi memang ya, saya kan demi anak Pak, gitu. Atau enggak ada anak udah saya tinggalkan, udah saya ini. Nah, saya bilang dengan keadaan fisik sekarang seperti ini, ya kalau kita tarik lagi ke depan, kira-kira makin berat nggak fisik itu? Saya bilang, bisa makin berat nggak? Makin berat. Saya bilang kalau sampai makin berat, ya sekarang anak memang usia masih kecil. Makin berat sampai ibu kalau sampai harus istilahnya sakit dan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, melakukan aktivitas sebagai ibu. Nah, gimana anak-anak? Kasihan nggak? Ya, ibu aja untuk hadapin diri sendiri yang sedang katakanlah sakit aja sudah menyita fokus ya perhatian. Gimana bisa memberi perhatian ke anak? Gimana bisa melayanin anak? Saya bilang. Pernah nggak terpikirkan oleh ibu seperti itu suatu hari? Saya bilang. Karena dengan dari titik sekarang aja ini fisiknya sudah begitu. Saya bilang. Nah jadi alasan demi anak ini nggak masuk akal buat saya. Saya katakan begitu. Ya. Nah jadi saya bilang. Tapi Pak, nanti kalau saya berpisah kan kasihan nggak punya bapak. Ya memang saya bilang. Tetapi saya bilang itu masih dapat disembuhkan si anaknya gitu loh. Katakan kalau anak pun sampai kena luka batin, tapi kalau anak sudah agak gede mungkin bisa diajak bicara dulu, ya masih mending. Kalau kecil ya nggak masalah, saya bilang nanti gampang bisa apa bisa disembuhkan lah istilahnya, nggak perlu sampai ini. Jadi yang lebih bagus ya pilih yang terbaik di mana ibu bisa kembali sehat dan bisa memberi perhatian penuh ke anak. Sementara perjalanan ke depan belum bisa diketahui lagi, bisa jadi ibu bertemu pasangan yang lebih baik lagi. Saya bilang, apa adanya saja. Saya bilang, daripada bertahan, saya bilang sekarang begini, bertahan. Mampu nggak menghentikan perilaku suami yang suka selingkuh itu? Nggak bisa. Ya. Bahkan dulu ibaratnya sampai suaminya pernah dipukul oleh dia loh. Ngeri nggak? Tapi pun dia nggak bisa menghentikan suaminya untuk berselingkuh. Nah, jadi saya bilang, nah kalau nggak bisa, nggak punya kemampuan, ya berarti dia akan terus dengan perilakunya. Nah, masalahnya, kamu bisa terima nggak saya bilang, dengan suami terus begitu perilakunya. Nah, buktinya sekarang fisik aja sudah kena. Ya. Nah,
Jadi kalau pendapat orang luar memang umumnya siapa sih yang mau membiarkan orang untuk berpisah, tapi saya orang yang realistis. Saya memang juga berpikir sama, tetap yang pertama, prioritas pertama adalah ada nggak way untuk tetap bisa bersama. Kalau saya tak akan tanya, misalnya suami kamu bersedia nggak bertemu? Ya, ini saya bilang. Nah, bersedia nggak dia untuk katakanlah konsultasi atau apa? Mau nggak dulu gitu, Pak? Atau ada nggak dia mau untuk memberi semua demi keluarga? Nah, ada nggak? Kalau nggak ada, kalau dia menutup pintu, dia bilang, wah suami saya nggak bisa. Ya, saya bilang, kita nggak bisa berharap banyak lagi kalau begitu. Berarti dia sudah fix dengan polanya, perilakunya. Nah, maka di sini kita harus mantap ambil keputusan walaupun nggak enak. Tapi kita tahu putusan ini jauh lebih menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan masa depan anak juga. Di mana kita bisa nanti benar-benar perhatian yang baiklah ke anak gitu. Daripada kita sakit-sakitan. Nah, bahkan saya bilang sama si ibu itu, pernah terpikir nggak? Karena ibu sudah sakit-sakitan, suami malah melihat itu sebagai kesempatan. Suami bilang, ya sudah, kamu sakit-sakitan, ya nggak bisa melayani saya, sehingga ya udah, dia minta izin untuk menikah lagi. Nah, bisa apa kamu, saya bilang, kalau diposisikan seperti itu, saya katakan. Kedua, di situ kamu hanya bisa rebah di tempat tidur, melihat anak kamu dengan, ya itu, mama tirinya istilahnya. Nah, apa di sini yang makin menderita nggak? Atau kamu merasa bahagia dengan begitu? Saya bilang. Nah, jadi saya bilang, ya memang ini dilema, tapi pilihlah yang terbaik dari yang terburuk. Yang pertama, selamatkanlah diri kamu. Karena saya bilang, dengan diri kamu selamat, maka kamu bisa menyelamatkan anak-anakmu masa depan. Jangan khawatir dengan anak, terluka, nggak ada apa-apa. Mereka, anak juga semua datang ya punya masing-masing kekuatannya lah. Nanti mereka juga bisa memahami itu, ya masih ada cara. Jadi yang penting kita jangan mati konyol dulu, itu penting. Ya, kalau kita udah mati konyol ya udah. Nah, kita mati konyol, kita juga seret anak ikut mati konyol. Nah, ini kan gimana? Ya, tidak bijak. Seperti itu. Saya rasa ya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ya sedikit hanya ini sebagai masukan aja ya, bukan sebuah apa namanya yang saya katakan sebagai sebuah yang nanti ibu harus pilih seperti yang saya katakan, ya tidak juga. Karena saya nggak bisa tahu persis ya kondisi ibu seperti apa. Jadi ya coba ibu lihat. Ya orang lain yang menyarankan ya janganlah, bertahanlah, ya itu semua orang hanya enak memudah menyatakan karena mereka nggak ngalamin. Betul nggak? Pasti yang bertanya pasti bilang, oh bener banget Pak itu. Karena orang hanya bisa kasih masukan yang memang karena dia nggak ngalamin ya gampang aja, bertahanlah demi anak, kasihan untuk anak. Kalau saya nggak begitu orangnya, realistis saja gitu loh. Ya, saya lebih condong ya, ayo suaminya mau nggak diperbaiki, mau nggak dia mempertahankan keluarga ini, mau nggak itu karena perilaku dia berselingkuh itu kan karena sesuatu hal. Nah, di sini mau nggak saling terbuka? Bisa jadi juga kita sebagai si ibu misalnya itu juga harus kita cek, kita berbesar hati kalau ditanya misalnya di jangan-jangan kita juga menjadi sumber penyebab suami berperilaku begitu. Nah, berarti kita harus memperbaiki. Nah, jadi keterbukaanlah penting. Tapi kalau suami bilang dia nggak mau, dia mengunci, ya sudah, nggak ada pilihan. Terpaksa ibu harus memutuskan, ya bagaimana ibu harus selamat dulu. Itu kalau dari saya. Ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Ya, Pling. Ya, ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Rita. Dia menanyakan, apakah dilema selalu ada dalam kehidupan? Barangkali ya, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, berhubung waktu. Oh ya. Ya, itu yang pertanyaan tadi saya katakan. Terakhir ini Pak. Bisa ada, bisa tidak. Kalaupun ada yang ringan, tapi ada yang berat. Ya. Tapi kita dilema itu saya lebih banyak melihat adalah bukan sesuatu yang bisa, di luar kendali kita lah. Saya melihat lebih ke arah di luar kendali kita. Jadi dilema ini lebih juga karena dia terkait dengan keadaan situasi ataupun orang, ya artinya di luar diri kita, ya sehingga kita yang akhirnya di posisi dilema. Jadi bukan sepenuhnya kuasa kita. Jadi
kita nggak tahu bisa muncul atau tidak muncul. Jadi seperti sekarang kita keadaan baik-baik, ya kita punya anak, punya orang tua, punya suami, kita nggak tahu apa yang terjadi pada mereka, sehingga terjadi sesuatu pada mereka membuat kita akhirnya masuk ke dalam dilema, kan itu, ya. Nah, tapi saya kan nggak bisa mengatakan kalau punya anak, punya orang tua pasti dilema, ya nggak juga tuh, ada juga tidak, ya. Benar, Pak. Jadi nggak ada satu kepastian, nggak secara bilang di dalam kehidupan ini kalau dikatakan dalam hidup ini pasti ada dilema, ya nggak pasti harus ada, bisa nggak ada juga, ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Nah, jadi saya sedikit rangkum kembali. Jadi dilema adalah situasi di pesan di mana kita diposisikan harus ambil sebuah keputusan atas pilihan yang katakan sama-sama nggak enak, nggak mengenakkan, tapi harus milih. Nah, itu dilema, ya, di mana di situ sudah nggak bisa berlama-lama, ya, nggak bisa lama. Nah, beda dengan konflik. Kalau konflik itu bisa berkepanjangan. Itu konflik itu adalah timbulnya perbedaan ide-ide di diri kita sendiri, bentrok, ya. Nah, lebih dari dua, dan akhirnya kita terjebak di konflik yang berkepanjangan, ya, mengakibatkan sampai kena ke fisik segala macam. Kemudian dilema kita tahu ada yang ringan berat lah, ya, tergantung apa yang terlibat di dalam, ya. Ada apakah mengandung nilai tidak secara emosional, itu penting. Nah, kemudian ingat untuk keluar dari dilema, ya sadarinlah bahwasanya pilihan yang diambil, ingat tetap itu pilihan yang tidak enak, ya. Kita harus tahu konsekuensi atas kalau memilih ini apa konsekuensinya, kalau memilih itu apa konsekuensinya. Setelah diketahui konsekuensinya, setelah kemudian diputuskan, ya hadapin konsekuensinya. Jangan dikeluhkan, jangan disesalkan, ya. Hadapin saja. Percaya sama saya, dengan begitu maka kita bisa benar-benar malah lebih cepat keluar dari permasalahan, ya. Jadi kita jangan berlama-lama terjebak di situ. Sadarin, oh iya memang ini dilema, pilihannya nggak ada yang enak. Oke, dari dua yang nggak enak, mana yang lebih better? Oh, yang ini. Nah, seperti apa konsekuensinya? Ini. Oke, kalau itu ini. Oke lah, saya putuskan yang ini. Oke, tensinya bisa dikatakan oleh orang lain egois, bisa dikatakan entah apa segala macam. Oh, silakan. Itu pun bagian dari konsekuensi. Oke, saya mantap, nggak goyah. Saya ambil, sudah. Maka selesai. Ya, dapat kita keluar dari dilema itu. Nah, itu cara keluar dari dilema. Ya. Nah, kemudian kalau memang kita kesulitan dalam waktu mau memutuskan, oke, kita boleh minta bantuan ya ke orang yang kita anggap ya kita percaya ya tentu ya cukup bijak, cukup bisa memberi masukan, ya kita coba tampung dulu masukan. Ya, kita ceritakan ya keadaan kita. Nah, dia beri masukan, kita dengar. Ya, mungkin bisa lebih dari satu orang ya yang kita percaya. Silakan. Setelah itu ya kemudian kita cek, kita evaluasi, barulah kita memutuskan. Nah, saya pikir begitu saja cara keluar dari dilema. Ya, tidak ada jalan lain lagi. Ya, saya pikir seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ya teman-teman ya dalam perjalanan hidup ke depan ya tidak dihampirin oleh si dilema ini ya. Kalau bisa si delima ya, delima ya lebih enak, delima. Jangan dilema. Jadi seperti itu kira-kira untuk topik kita hari ini tentang dilema. Terima kasih. Kembali ke Bu Tali. Ya, terima kasih Pak Adi. Tidak terasa ya kita udah sampai di penghujung acara Coffee Talk hari ini. Kepada pembicara kita, terima kasih atas materinya Pak Adi. Untuk Bapak Ibu semua, ya. Yang sudah hadir berbincang bersama di Coffee Talk hari ini, apabila ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi, silakan membuka kamera, kita persilakan ya. Nah, tentunya jika ada saran-saran dan pertanyaan, boleh menghubungi bagian pendaftaran Neowise. Silakan follow media sosial kita di Instagram, di Facebook, dan channel YouTube kita juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi.
Makasih Pak Adi. Makasih Kak. semua. Makasih. Thank you, Pak Adi. Makasih. Makasih Pak Adi. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Thank you, Pak Adi. Adi. Terima kasih, Pak Adi. Sama-sama. Terima kasih semua. Makasih, Sampai Pak Adi. jumpa. Ya. Makasih, Pak Adi. Ya.